Apakah kamu tahu, Tuhan memberikan rasa sakit ini kepada kamu karena untuk memperoleh kebahagiaan diperlukan luka. Tuhan tahu kalau kamu itu hebat, maka Dia ngasih semua rasa sakit ini ke kamu. Ini semua supaya kamu paham bagaimana caranya bertahan dan bagaimana caranya kamu bangkit. Jadi, tolong bertahan ya. Hai teman-teman semuanya, kali ini saya Kirana Aurel Stefani dan Imar Sakina akan mengulas karya novel Bumi dengan Lukanya. Novel dengan judul Bumi dan Lukanya ditulis oleh Reviana April dan diterbitkan oleh Loveable di tahun 2022 dengan jumlah halaman 280 dengan harga buku Rp89.500. Orientasi. Kisah Bumi dan Lukanya pertama kali dipublikasi di akun Twitter An sendiri yang bernama JJ Page. Thread kisah Bumi dan Lukanya hingga saat ini, per bulan Agustus 2022, telah mendapatkan lebih dari 198,8 ribu like dan sudah 67,6 ribu kali di-retweet. Selain dipublikasi di Twitter, kisah Bumi dan Lukanya juga sedang ditulis di akun Wattpad An yang nama penggunanya sama dengan akun Twitternya. Meskipun masih ongoing, kisah Bumi dan Lukanya telah dibaca sebanyak 1,6 juta kali di Wattpad. Melihat dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa kisah ini sangat populer dan digemari banyak orang, secara khususnya oleh para penggemar boy group NCT. Kepopuleran kisah Bumi dan Lukanya kemudian berhasil membawa kisah ini dilirik oleh pihak penerbit dan akhirnya diterbitkan menjadi sebuah novel. Novel Bumi dan Lukanya pertama kali diterbitkan pada bulan Mei 2022 oleh penerbit Loveable. Alur kisah Bumi dan Lukanya yang diadaptasi dari alternate universe ke dalam bentuk cerita novel masih sama. Hanya saja kisahnya pasti menjadi lebih deskriptif karena dikemas dalam bentuk narasi. Hipnosis. Bagi seorang anak laki-laki bernama Bumi Putra Langit, diabaikan dan dianggap tidak ada oleh orang sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Sudah seperti makanan sehari-hari. Sejak ia kecil, Bumi bahkan tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya dipeluk oleh seorang ibu dan ayah. Memang sangat aneh. Bumi juga tidak pernah mengerti apa alasan dirinya selalu dianggap asing dan diabaikan. Bumi kerap kali hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamar tidurnya. Sejujurnya, Bumi selalu merasa iri kepada kakak laki-lakinya, sebab ia selalu diprioritaskan dan dipeluk oleh kedua orang tuanya. Perlakuan ibu dan ayahnya kepada sang kakak dan kepada Bumi berbeda 180 derajat. Bumi selalu membatin, apakah dia bisa menjadi seperti kakaknya? Bumi hanya bisa tersenyum miris jika mengingat bagaimana posisinya di keluarga itu, bagaikan pelengkap yang tidak berarti. Menyalahkan takdir, Bumi sudah sering melakukan itu. Namun tetap saja, sekeras apapun Bumi menangis dan meminta pertolongan kepada semesta, pada akhirnya Bumi akan tetap menjadi seseorang yang terbuang. Pada umumnya, setiap pagi keluarga pasti akan berkumpul bersama di ruang makan untuk sekedar sarapan bersama sebelum melakukan aktivitasnya masing-masing. Hal ini juga dilakukan oleh keluarga Bumi, keluarga Johnny. Setiap hari, Bumi akan selalu pergi sendiri tanpa ada yang mengingatkan. Bumi menghampiri mereka, kemudian ikut bergabung bersama keluarga itu. Namun sekali lagi, bahkan kedatangan Bumi saja tidak disadari atau tidak diperlukan. Mama, Papa, dan Asri, kakak Bumi masih melanjutkan percakapan mereka.
Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang dari tadi hanya diam, tidak ikut bergabung dalam percakapan keluarga itu. Sejujurnya, Bumi sangat ingin ikut mengobrol dan tertawa bersama dengan anggota keluarganya yang lain. Namun keinginan itu hanya dapat ia pendam sendiri, karena ia mengetahui kalau kehadirannya bagaikan angin lalu saja bagi mereka. Di saat Bumi mencoba mengatakan sesuatu kepada mamanya, sang mama malah menjawabnya dengan gentus. Sesak, itu yang dirasakan Bumi ketika mendengar perkataan dari mamanya. Bumi menghela nafasnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata yang hampir keluar dari pelupuk matanya. Bumi kemudian menunduk dan melangkah pergi dari ruang makan itu. Bumi merasa memiliki terlalu banyak luka untuk memeluk Anjani. Bumi tidak pernah mengetahui apa itu rumah, dan khawatir dirinya tidak akan bisa memberikan rumah yang layak untuk Anjani nanti. Anjani adalah sosok yang selalu meyakinkan Bumi bahwa tidak perlu takut akan kematian, seperti yang diucapkan oleh dokter. Anjani bagikan obat untuk Bumi, obat yang tidak akan pernah membuat Bumi bosan untuk meminumnya. Tak peduli seberapapun pahitnya obat itu, Bumi hanya ingin Anjani berjanji untuk jangan pernah meninggalkannya. Janji untuk membantu Bumi sembuh. Bumi memang tidak dapat menawarkan banyak hal untuk Anjani, tetapi dia berjanji akan selalu membuat Anjani bahagia hingga akhir hidupnya nanti. Bumi, sampai kapanpun kamu akan selalu hidup di dalam hidupku, ucap Senjani. Tema Bumi dan Lukanya adalah tentang perjuangan, percintaan, kesedihan, dan kekeluargaan. Alur dari novel ini adalah maju. Tokoh dari Bumi memiliki watak sabar, kuat, penyayang, memiliki sifat iri, tetapi tetap tabah. Latar waktu yang digunakan novel ini ialah mencangkup beberapa waktu seperti siang, malam, dan pagi. Latar waktu ini menyeret rutinitas dan intensitas yang dialami Bumi setiap hari. Latar tempat novel ini ialah rumah, sekolah, kamar, dan sebagainya. Pesan moral melalui novel Bumi dan Lukanya, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang bersikap adil kepada siapapun itu. Jangan menjadi seperti orang tua Bumi yang pilih kasih dan sangat tidak adil dalam memperlakukan kedua anaknya. Perlu diingat, anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan ke dunia ini, sedangkan sebagai orang tua memiliki kendali untuk melahirkan seorang anak. Jika Anda belum siap menjadi orang tua yang adil, maka jangan memiliki anak lagi. Kutipan perkataan Anjani juga mengajarkan kita untuk senantiasa bertahan menghadapi cobaan hidup. Seberat apapun cobaan itu, hendaknya kita bisa melihat hal baik di baliknya. Cobaan hidup akan menempa seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan hidup yang melebihi kemampuan manusia. Sementara novel Bumi dan Lukanya yang dapat Anda temukan di jajaran novel bestseller ini tentunya memiliki banyak kelebihan. An dinilai mampu mengadaptasi kisah Bumi dan Lukanya ini dari bentuk percakapan alternate universe menjadi sebuah novel dengan sangat baik. Penulisan kisah dan narasinya dinilai jelas dan detail. An mampu mendeskripsikan seluruh latar suasana, waktu, dan tempat dengan jelas, sehingga pembaca dapat mengimajinasikan setiap adegannya dengan mudah. Selain memiliki kelebihan, novel Bumi dan Lukanya ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada novel ini terletak pada beberapa bagian dan teknis penulisannya masih salah. Seperti untuk kata kerja diabaikan,
Seharusnya kata depan di tidak dipisah, sehingga seharusnya menjadi diabaikan. Kemudian ada beberapa kalimat juga dinilai kurang efektif sejumlah pembaca, tetapi tidak mengurangi menariknya kisah ini. Sekian ulasan dari novel Bumi dan Bukanya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.